Kau tak tahu diri, kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Hei, hei, hei. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya tadi mendapatkan sebuah cuplikan video. Di mana di video ini Bapak Ibu ada seorang ibu yang begitu hebat di dalam menghina iman kekristenan. Dia buat nyanyian di saat dia menghina Tuhan Yesus. Seandainya hal ini terjadi pada iman mereka, pada apa yang mereka yakini, pada apa yang mereka sembah, saudaraku, sudah tahu. Semua kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Di demo berjilid-jilid dan mereka secara berjamaah sambil takbir menyebut nama Tuhan di jalan-jalan, di persimpangan, meminta kepada pihak yang berwajib supaya yang bersangkutan ditangkoi, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Sudah banyak bukti orang-orang ditangkoi ketika bersenggolan dengan iman, percaya, agama, keyakinan mereka. Tetapi bila dari pihak mereka yang begitu nyata menghina, yang begitu jelas mencaci maki, mengolok-olok, menertawakan, tidak pernah ditangkoi, saudaraku. Kita laporkan pun percuma, saudara. Tetapi bila dari pihak lain bersenggolan dengan iman mereka, jangan coba-coba. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Di tengah-tengah situasi seperti ini kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa pasrah. Kenapa? Karena percuma kita lapor, percuma kita bawa ke ranah hukum. Kita hanya bisa pasrah, berseru kepada Tuhan, kita serahkan semua olok-olokan hinaan mereka kepada Tuhan. Karena Alkitab mencatat pembalasan itu adalah hak aku. Pembalasan itu hak Tuhan. Nah sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Kau berbuat dosa tapi dia bunuh diri karena kamu. Hei, kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kau dijadikan Tuhan. Dasar penyembah Molok. Tiap hari engkau kutuk Yesus. Dasar kau meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Hei, kau tak tahu diri, kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Hei, hei, hei. Wah itu asik tuh, nanti yuk kita jadiin parodi nanti. Nanti kita jadiin parodi tuh. Pokoknya sebelum diskusi sama Otin kita harus ada lagu kebangsaan ya. Ada lagu kebangsaan. Bang Neplos udah punya yang aransemennya Hujan Gerimis aja. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget, kita sudah melihat, kita sudah menyaksikan sama-sama, kita sudah sama-sama mendengar bagaimana olokannya, hinaannya, sambil dia tertawa. Dia lakukan hinaan terhadap apa yang tidak dia imani, apa yang tidak dia yakini. Di dalam sebuah surat Al-Quran, di situ dikatakan begini, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Sudah diingatkan padahal oleh Tuhan mereka, Bapak Ibu. Mereka sudah diingatkan oleh Tuhannya di dalam sebuah surat Al-Quran. Sudah diingatkan, tetapi tidak mereka gubris. Atau jangan-jangan mereka memang tidak pernah membaca kitabnya. Asik membahas kitab orang lain. Ketika mereka membahas kitab orang lain, cara membahasnya itu dengan penuh olok-olokan, dengan penuh hinaan, tertawaan, cemoohan. Ya biasa saudara, karena mereka kebal hukum, tidak tersentuh dengan hukum, akhirnya setiap hari kita melihat di media sosial bagaimana dari pihak mereka itu menghina iman kekristenan.
Ada yang kentutin Alkitab, tidak diproses Bapak Ibu. Ya, ada yang injak-injak Alkitab di depan WC di daerah Sumatera, Medan beberapa tahun yang lalu. Tidak diproses juga. Ada yang menghina Alkitab, mengolok-olok, mencaci maki seperti ini, jelas penghinaan Bapak Ibu. Diproses tidak, saudaraku. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Shina Johabaget, kita hanya bisa pasrah. Kita hanya bisa berseru kepada Tuhan. Nanti saudaraku, ketika Tuhan turun tangan, mereka tidak akan bisa lari dari hukuman Tuhan. Mereka tidak akan bisa lari dari murkanya Tuhan. Tuhan tidak akan mau firman-Nya dipermainkan. Siapa manusia ini yang bisa, yang punya wewenang untuk mempermainkan Tuhan, mempermainkan firman-Nya? Lihat saudaraku, betapa besar kasih Tuhan kepada kita, betapa besar kasih-Nya kepada dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan hidup yang kekal. Tertulis dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16, ayat yang ke-17, ayat ke-18. Itu begitu luar biasa. Tetapi oleh orang-orang yang jauh daripada kasih karunia Tuhan, yang jauh daripada anugerah Tuhan, mereka merasa mampu, merasa kuat untuk mencapai hal akhirat, saudaraku. Bukan saja itu, mereka justru mengolok, menghina firman yang nuzul menjadi manusia. Kalau tidak mengimani, tidak percaya, dia sudah. Ngapain kita hina, kita olok-olok? Nanti ketika kita counter seperti ini Bapak Ibu, mereka menganggap kita ini penistaan. Kita counter, saudaraku, kita luruskan penghinaan mereka, dia anggap penistaan. Jadi seolah-olah mereka inginnya Bapak Ibu, mereka boleh menghina, mencaci maki, mengolok-olok. Kita tidak boleh melakukan apapun terhadap olokan, hinaan, cacian, makian, tertawaan dan cemoohan mereka. Kita terima saja terhadap olokan mereka. Kita terima saja terhadap hinaan, caci maki dan cemoohan, olok-olokan mereka Bapak Ibu. Ini yang mereka mau, kita terima. Olokan mereka kita terima. Tidak boleh luruskan, tidak boleh. Kalau kita luruskan bagaimana Bang Pen? Dia kena hukum penistaan agama, saudaraku. Nah, tetapi kita perlu, sekalipun kena hukum penistaan agama, kita perlu meluruskan. Supaya oleh orang-orang awam di pedesaan, di pedalaman, mereka tidak mendelan mentah-mentah terhadap apa yang disampaikan oleh para begodes-begodes itu Bapak Ibu. Mengharapkan supaya saudara selalu membawa doa pelayanan Habaget, dikarenakan awal bulan depan saudaraku kita melakukan pelayanan ke daerah Aceh, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan Gayo, Aceh Tengah. Kita adakan seminar Islamologi dan juga kita menjangkau yang belum terjangkau, dan kita meneguhkan teman-teman kita, para pemuda-pemudi, orang-orang Kristen yang ada di sana, supaya tetap berteguh di atas fondasi iman yang benar. Dukung dalam doa program yang akan saya lakukan bersama dengan teman-teman di awal bulan depan, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, di dalam kitab Ulangan 32 ayat 5a. Apa kata firman Tuhan di situ? Hakkulah dendam dan pembalasan. Artinya Bapak Ibu, di situ dikatakan janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Elohim, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, itu firman Tuhan. Sudah disampaikan, dikatakan melalui para nabi dan rasul di dalam kitab Ulangan 32 ayat 5a. Kita tidak boleh membalas setiap apa yang kita lihat. Ya tentunya Bapak Ibu, hal yang tidak mengenakan. Seperti yang baru saja kita lihat, saksikan sama-sama Bapak Ibu. Saya percaya saudara pasti sama merasakan dengan apa yang saya rasakan. Tetapi Alkitab mencatat jangan kamu balas. Biarkan Tuhan yang membalas.
Serahkan murka itu kepada Tuhan. Amarah kita, Bapak Ibu, saat iman percaya kita diolok-olok, dihina, dicemooh, kita serahkan kepada Tuhan. Kita kegeraman kita, ke iman percaya kita, Yesus dihina, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan bertindak. Kalau Tuhan bertindak, tidak akan dia bisa lari daripada murka Tuhan, Bapak Ibu. Ditambah lagi nantinya, di saat berhadapan dengan hakim yang maha adil, semua kegiatan masa di dunia ini diperlihatkan, dipertontonkan, ditampilkan, maka orang itu, Bapak Ibu, akan menyesal ketika melihat tingkah lakunya masa di dunia ini. Sudah menolak firman yang nuzul menjadi manusia, ditambah lagi mengolok-olok. Bagaimana bisa masuk surga, saudaraku? Saya sering bilang sama teman-teman, Bapak Ibu, sangat sering saya sampaikan kepada teman-teman saya. Kamu tidak percaya, ya terserah kamu. Yang penting kamu jangan menghina. Kamu jangan mengolok-olok. Dosanya double. Jadi di neraka nanti banyak hal yang kamu dapatkan. Tidak terima, padahal ada yang menyampaikan, lalu sudah tidak terima, mengolok-olok lagi, menghina, menertawakan lagi. Maka tunggulah murka Tuhan. Itu firman Tuhan. Lalu kita lihat dalam kitab Roma. Kitab Roma 12 ayat 19. Sebab itu mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Maka ketika nanti berhadapan dengan hakim yang maha adil, dengan pengadilan Tuhan diperlihatkan, ditampilkan apa yang kita lakukan masa dunia ini, olok-olokan kita, hinaan kita. Kita tidak bisa berucap apapun, kita tidak bisa membela diri kita, dan di sana tidak ada satu manusia pun yang bisa membela kita. Memang saudaraku, pembalasan Tuhan adalah penggenapan hukum tabur tuai yang diberlakukan Tuhan atas ketidakadilan perilaku manusia dan ketidakadilan perilaku hukum dunia. Ya, saya ulangi, pembalasan Tuhan adalah penggenapan hukum tabur tuai yang diperlakukan Tuhan atas ketidakadilan perilaku manusia dan ketidakadilan perilaku hukum dunia. Jangan sesat, Elohim tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Dalam kitab Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Lalu dalam Wahyu 2 ayat 23, akulah yang menguji batin dan hati orang, bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta channel Ilham Baget, kita nanti akan melihat apa yang terjadi terhadap mereka yang mengolok-ngolok firman yang nuzul menjadi manusia. Seperti saya katakan tadi, kalau sudah tidak percaya, ya sudah, imani apa yang menjadi keyakinan kamu. Tekuni, pelajari, taati. Jadilah muslim yang baik, muslim yang rahmatan lil alamin. Bukan muslim yang menjadi batu sandungan bagi agama-agama yang lain. Tetapi jadilah muslim yang benar-benar rahmatan lil alamin, seperti slogan yang sering kita dengar bahwa Islam itu rahmat bagi semua alam, bagi semua orang, bagi semua golongan, bagi semua agama, ras, suku. Nah, tetapi kalau itu yang dipertontonkan setiap hari oleh para polemikus dari RT 0666, orang muslim sendiri, saya sangat yakin Bapak Ibu, mereka yang berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jernih, muak melihat kelakuan orang-orang semacam di video tadi, saudara, sambil tertawa. Seandainya hal itu dilakukan oleh agama di luar agama mereka terhadap junjungan mereka, kita sudah tahu hukuman apa yang akan menimpa seseorang, saudara. Maka dari itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, para pencinta channel Ilham Baget, seperti kata firman Tuhan, pembalasan adalah haknya Tuhan. Kita sebagaimana juga kita tahu di bangsa dan negara ini, bagaimana hukum terhadap mereka dan bagaimana hukum terhadap kita. Nah, baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengharap dan berharap
supaya saudara selalu berada di atas fondasi iman yang benar, selalu berada di dalam firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa memerdekakan kita. Agama tidak bisa melakukan apapun untuk kita, saudaraku. Ya, agama tidak bisa melakukan apapun untuk kita. Assalamualaikum bisim hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahwi bisim Adonai Yesus Hamasyah, Waruah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Khususnya saya mengharapkan supaya saudara selalu membawa dalam doa pelayanan Habaget. Dikarenakan bulan depan, awal bulan depan saudaraku, kita melakukan pelayanan ke daerah Aceh, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan Gayo, Aceh Tengah. Kita adakan seminar Islamologi dan juga kita menjangkau yang belum terjangkau, dan kita meneguhkan teman-teman kita, para pemuda-pemudi, orang-orang Kristen yang ada di sana, supaya tetap berteguh di atas fondasi iman yang benar. Dukung dalam doa program yang akan saya lakukan bersama dengan teman-teman di awal bulan depan, saudaraku. Kita menuju ke Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Aceh Gayo, Aceh Tengah. Dukung dalam doa Bapak Ibu. Terima kasih.